Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stiani Holida dengan NIM 2107042. Saya dari kelas 3D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus di Purwakarta. Adapun video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran berbasis proyek atau biasa kita sebut dengan Project Based Learning. Untuk materi selengkapnya, mari kita saksikan. Project Based Learning merupakan suatu pendekatan pengajaran yang dikembangkan berdasarkan prinsip konstruktivis, problem solving, inquiry research, integrated studies, dan refleksinya yang menekankan pada aspek kajian teoretis dan aplikasinya. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa dapat mengembangkan suatu proyek baik secara individu maupun secara kelompok untuk menghasilkan suatu produk. John Dewey mengatakan, pembelajaran dengan prinsip learning by doing sangat banyak memberi kesempatan kepada anak untuk aktif, bekerja dengan produktif untuk menemukan berbagai pengetahuan. Lalu implementasi dari pembelajaran berbasis proyek adalah bidang studi atau pengembangan yang disajikan secara terpisah atau parsial antara satu bidang studi dengan bidang studi lainnya. Setiap bidang studi mempunyai urutan pembelajaran sendiri-sendiri, seolah-olah tidak menunjukkan ketertarikan pada suatu dan lainnya. Selain itu juga ada pemikiran dari Dewey, yaitu kelas demokratis mengandung arti bahwa siswa dapat dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan proyek yang menarik dan pilihan siswa itu sendiri. Lalu, Piaget dan Vygotsky dengan konstruktivisme mengemukakan bahwa pengetahuan siswa akan berkembang saat siswa menghadapi pengalaman baru yang akan membangun dan memodifikasi pengetahuan awal. Sedangkan Vygotsky terkenal dengan konstruktivisme sosial, di mana dalam mengkonstruksi pemikiran seseorang individu dalam dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dengan teori scaffolding dan ZVD. Vygotsky dalam Berg dan Wissler pada tahun 1995 mengidentifikasikan bahwa GPD sebagai jarak atau kesenjangan antara level perkembangan yang aktual yang ditunjukkan dengan pemecahan masalah secara mandiri dan level perkembangan potensial yang ditunjukkan oleh pemecahan masalah dengan bimbingan orang dewasa ataupun kerjasama dengan para teman sebaya yang lebih mampu. Nah, lalu di sini terdapat langkah-langkah dalam pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama yaitu ada penentuan pertanyaan mendasar. Nah, di pembelajaran ini dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberikan penugasan kepada siswa untuk melakukan suatu aktivitas. Lalu yang kedua ada mendesain perencanaan proyek. Nah, dalam perencanaan ini biasanya berisi tentang aturan main, lalu pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Yang ketiga ada menyusun jadwal. Nah, biasanya guru dan siswa secara kolaboratif akan menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Lalu yang keempat yaitu ada memonitor siswa dan kemajuan proyek. Di sini guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Monitoring ini dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Di sini juga guru berperan sebagai mentor dalam aktivitas siswa. Agar apa? Agar mempermudah proses monitoring di sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Lalu yang kelima ada menguji hasil. Penilaian biasanya dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar dan juga berperan dalam evaluasi kemajuan masing-masing siswa dan juga memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa untuk membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya.
Nah, dan yang terakhir ada mengevaluasi pengalaman. Pada tahapan ini biasanya siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek pengajaran, dan siswa dapat mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru atau new inquiry untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan project based learning. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu ada meningkatkan motivasi. Mengapa? Karena dalam pembelajarannya melewati beberapa proses yang mendorong siswa untuk lebih berpikir kreatif. Lalu yang kedua yaitu ada meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Karena pada tahap ini terdapat pengembangan kemampuan kognitif tingkat tinggi siswa, sehingga dapat menekankan peluangnya bagi siswa untuk terlibat di dalam tugas-tugas pemecahan masalah. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu ada meningkatkan kolaborasi, karena pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasinya. Dan yang terakhir yaitu ada meningkatkan keterampilan mengolah sumber, karena dari bagian menjadi siswa yang independen adalah bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Dilanjut ke kekurangan, yang pertama yaitu ada setiap mata pelajaran mempunyai kesulitan tersendiri yang tidak dapat selalu terpenuhi di dalam proyek itu. Lalu yang kedua ada sulit untuk memilih proyek yang tepat. Yang ketiga ada menyiapkan tugas bukan suatu hal yang mudah. Lalu yang terakhir ada sulitnya mencari sumber-sumber referensi yang sesuai. Nah, di sini ada model pembelajaran project based learning pada anak usia dini. Terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pendekatan proyek, yaitu yang pertama ada memilih topik. Topik di dalam pendekatan proyek ini harus konkret, lalu dekat dengan pengalaman pribadi anak, terutama menarik, lalu penting untuk anak-anak. Padat dalam arti potensial secara emosional dan intelektual, sehingga nantinya anak dapat memperoleh pengalaman yang kaya dan dapat dilakukan dengan jangka yang panjang. Selanjutnya itu ada eksplorasi. Setelah topik proyek dipilih bersama, langkah selanjutnya yaitu melakukan eksplorasi, yang nantinya si anak akan dirangsang untuk mengungkapkan berbagai pernyataan, komentar, dan juga ide-ide yang berkaitan dengan topik yang telah dipilih. Selanjutnya yaitu ada rencana kegiatan atau perorganisasian, lalu ada pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir ada ringkas pengalaman. Untuk bahasan terakhir yaitu ada implementasi project based learning pada anak usia dini. Nah, implementasi project based learning pada anak usia dini ini dibagi menjadi 3. Di antaranya ada pembelajaran proyek total untuk anak usia dini, lalu pembelajaran proyek parsial atau bagan untuk anak usia dini, dan yang terakhir ada pembelajaran proyek okasional. Pembelajaran proyek total untuk anak usia dini biasanya menghendaki setiap bidang studi atau pengembangan melebur menjadi satu, lalu menunjukkan keterkaitan dalam bidang studi lainnya membentuk suatu kesatuan yang utuh. Hal ini dikemukakan oleh Sudjono pada tahun 2009. Selanjutnya, pembelajaran proyek parsial atau bagan untuk anak usia dini. Di bidang studi ini yang berdiri sendiri biasanya diberikan dengan model pembelajaran yang lama atau biasa, sedangkan bidang studi yang berhubungan diberikan dengan bentuk proyek. Hal ini juga dikemukakan oleh Sudjono pada tahun 2009. Yang terakhir yaitu pembelajaran proyek okasional. Bentuk pembelajaran proyek okasional pada anak usia dini ini hanya dilakukan pada saat kegiatan-kegiatan tertentu saja, yang dimana memungkinkan untuk dilaksanakan suatu pembelajaran proyek, baik itu secara total maupun parsial. Proyek okasional ini dapat dilakukan dalam 1 bulan sekali, pada pertengahan semester atau 1 semester sekali. Alhamdulillah, penjelasan mengenai pembelajaran berbasis proyek atau
project based learning telah usai. See you next video.